بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia atas kita sekalian yang terus menerus, yang tidak ada hentinya, yang menunjukkan perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap diri kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada pengingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini terkadang lupa atau hanya mengingat sedikit, zikir kepada Allah sedikit, mengingat Allah sedikit, adapun perhatian Allah kepada kita itu sangat besar. Wala dzikrullahi akbar. Ya, zikirnya Allah, ingatnya Allah, perhatian Allah terhadap kita, hambanya itu sangat besar. Ya, maka kita bersyukur atas segala hal, atas segala kondisi. Apalagi jika kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, begitu besar, khususnya nikmatul Islam, ya, dan nikmat menetapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat berikan taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu. Ya, ini sebuah nikmat yang luar biasa yang seharusnya terus kita syukuri. Ya, agar kita bisa istiqomah terus di atas Islam, agar kita bisa istiqomah terus di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ini butuh kepada proses, ini butuh kepada pengorbanan, ini butuh kepada jihad. Ya, ini butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu didapatkan dengan ilmu. Ya, dapatkan dengan kita meluangkan waktu untuk terus menuntut ilmu. InsyaAllah ini adalah sebab, ya, di antara sebab terbesar untuk seorang hamba bisa istiqomah di jalannya. Ikhwatal iman, azakumullah. Malam ini adalah malam pertemuan yang ke-21 dari pembahasan kajian rutin kita di syarah rinci rukun iman. Ya, syarah rinci tentang rukun iman hari Jumat tanggal 1 Mei 2026. Dan kita masih membahas tentang ateisme. Dan beberapa pertemuan yang sebelumnya, ikhwas sekalian, ya, kita mempelajari nawaqid dan nawaqis daripada tauhid rububiyah. Nawaqid tauhid rububiyah, hal-hal yang membatalkan tauhid rububiyah, yaitu ya syirik-syirik besar atau kufur-kufur besar, dan nawaqis, ya, yang mengurangi, ya, tauhid rububiyah seorang atau yang mengurangi tauhid. Ya, dalam hal ini difokuskan pembahasannya secara khusus yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau dalam pembahasan tauhid secara umum, ya, nawaqid tauhid, ya, pembatal-pembatal tauhid, atau nawaqis tauhid, pengurang-pengurang tauhid atau pengurang keimanan yang sifatnya itu adalah syirik kecil atau kufur kecil. Ini semua ikhwas sekalian, ya, apa yang kita pelajari sampai saat ini adalah bagian daripada apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Ya, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah, ya, berkata, ya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Manusia dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, khawatir keburukan tersebut, ya, menimpa diriku. Ya, khawatir aku terjerumus dalam keburukan.
Jadi ketika kita berbicara tentang tauhid, ketika kita berbicara tentang keimanan, ya, ketika kita berbicara tentang ketakwaan, keimanan, ya, tauhid, ya, hal-hal yang khair, hal-hal yang bagus, hal-hal yang bisa motivasi kita untuk bersemangat di dalam ibadah, ya. Pun demikian sebagai bentuk penyeimbang di dalam kita mempelajari ilmu agama ini harus kita mengetahui tentang keburukan-keburukan, ya. Tujuannya bukan untuk mengamalkannya, bukan, tapi untuk apa? Untuk menjauhi, untuk menjauhi. Karena seorang tidaklah bisa menjauhi satu keburukan kecuali jika dia mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Ya, seorang akan bisa menjauhi bahwa itu adalah perbuatan kufur, ya, jika dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan kufur. Maka penting sekali, ya, kita mengetahui hal-hal keburukan, khususnya pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keimanan. Dan di antara pembatal keimanan yang paling besar adalah masalah ateisme ini. Masalah apa? Ateisme. Ya. Dan sahabat Hudzaifah ibnu Yaman juga, ya, menjelaskan tentang di lafaz yang lainnya, ya, tentang alasan beliau bertanya tentang keburukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan man ittaqa syarra waqa'a fil khair. Man ittaqa syarra waqa'a fil khair. Barang siapa yang menjauhi keburukan, maka dia berada dalam kebaikan. Ya, barang siapa yang menjauhi keburukan, maka dia akan berada dalam kebaikan. Ya, secara otomatis demikian. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan berada dalam keburukan tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Ya. Ikhwatal iman azakumullah. Pada pertemuan ini, pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan tentang pembagian ateisme berdasarkan sebab munculnya. Ya, ateisme berdasarkan sebab munculnya ada 3. Yang pertama, ateisme perasaan. Ateisme perasaan, atau dalam bahasa Arabnya al-ilhadul atifi. Al-ilhadul atifi. Ini ateisme yang muncul karena para penganutnya mengikuti perasaan mereka. Yaitu perasaan apa? Perasaan mereka tidak bisa menerima adanya Tuhan. Jadi mereka menolak adanya atau menolak konsistensi adanya Tuhan, ya, itu hanya berdasarkan apa? Perasaan. Tidak masuk logika, tidak masuk dalam perasaannya. Ya. Kemudian mereka menolak adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, ateisme akli. Ateisme akli, atau yang kita sebut dalam bahasa Arabnya al-ilhadul aqli. Al-ilhadul aqli. Ya, ateisme akli. Yang mana ateisme ini dibagi menjadi 2, yaitu ateisme falsafi, ya, yang kita sudah sampaikan itu di pertemuan yang lalu, yaitu ateismenya Feuerbach dan Marx, ya, Karl Marx, ya. Itu ateisme al-falsafi, ya, ateisme falsafi. Itu ateisme yang dibangun di atas pemikiran filsafat semata, ya. Pemikiran filsafat semata sehingga menolak adanya Tuhan. Pemikiran filsafat, ya, yang mana ini berasal dari Yunani, ya. Kemudian pembagian ateisme akli ini yang kedua adalah ateisme ilmi. Ateisme ilmi. Nah, ini yang kita akan bahas, ya, pada malam hari ini. Ateisme ilmi atau al-ilhadul ilmi. Itu ateisme yang dibangun di atas penemuan-penemuan teori ilmiah atau sains, ya. Menurut penganut ateisme ini, kenyataan menunjukkan adanya pertentangan antara agama dan sains. Walaupun ini hanya sebatas dugaan atau hipotesa saja, ya, hanya sebatas dugaan praduga, bukan sebuah kebenaran yang final, yang masih membutuhkan kepada pembuktian-pembuktian, dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi hanya sebuah dugaan saja, ya. Maka mengklaimnya dengan sains atau ilmiah. Nah, kemudian pembagian yang ketiga, ateisme berdasarkan sebab munculnya adalah ateisme syahwat. Ateisme syahwat, yaitu al-ilhadus syahwani, ya. Ateisme syahwat.
Ini untuk yang ketiga ini penulis berbicara secara singkat saja nanti di akhir, ya, yaitu apa? Ateisme yang muncul karena menganggap bahwa agama ini hanyalah penghalang bagi manusia untuk memuaskan hawa nafsu. Kenapa? Karena agama melarang ini itu, ya, melarang untuk, ya, menumpahkan syahwatnya seperti hewan, ya. Mereka menganggap bahwa agama hanyalah penghalang bagi manusia untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Itu disebut ateisme syahwat. Kita kembali kepada jenis ateisme yang kedua, yaitu, ya, ateisme akli, ya. Ateisme akli yaitu jenis yang kedua. Ateisme ilmi, ya, akli, yaitu yang kedua, yaitu ateisme ilmi, ya. Al-ilhadul ilmi atau ateisme ilmi ini adalah bagian yang kedua dari ateisme akli, ya. Nah, berbicara tentang ateisme ilmi ini, ya, ada beberapa teori sains yang memicu munculnya ateisme ini. Yang pertama diantaranya adalah, ya, teori Darwin. Ya, teori apa? Darwin. Ya. Teori Darwin ini tidak asing di telinga kita. Ya. Nah, teori ini dicetuskan oleh Robert Darwin yang hidup pada masa 1809 sampai 1882. Ya. Charles Robert Darwin, seorang yang berkebangsaan Inggris. Ya. Menurut Darwin, ya, atau Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera, ya. Berpendapat bahwa nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi, ya, menjadi manusia modern seperti sekarang ini, ya, yang dia sebut dengan seleksi alam. Dia sebut dengan apa? Seleksi alam. Dan kita sudah belajar itu waktu di SMP, waktu di MTS, ya. Dan ajibnya, ya, seolah-olah guru yang mengajar ketika itu seolah-olah membenarkan teori tersebut tanpa memberikan pencerahan, tanpa memberikan penjelasan tentang batilnya atau batilnya teori ini. Sedangkan dalam waktu yang sama kita belajar sejarah Islam, kita belajar fikih, kita belajar hadis, kita belajar tentang sejarah penciptaan manusia dari Adam alaihissalam. Tapi dalam waktu yang sama kita juga diajarkan tentang teori Darwin dalam IPS sejarah itu, ya. Sehingga ada pertentangan ketika itu, ya. Darwin menganggap bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu semua spesies berhubungan satu sama lain dan mempunyai common ancestor atau berasal dari satu garis keturunan, ya. Melalui mutasi spesies baru itu muncul, ya. Secara kasar, ya, teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera, ya. Yang mana pada awalnya kesimpulan ini, ya, adalah berdasarkan penemuan tulang belulang hewan dan manusia purba, termasuk kera purba, ya. Kemudian kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun sehingga menjadi manusia. Ini seperti evolusi perubahan, ya. Sehingga dengan kata lain bahwa manusia itu, ya, atau makhluk itu tidak diciptakan secara tersendiri, tapi melalui proses, ya, evolusi, ya. Tentu kita katakan bahwa teori ini atau keyakinan ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan agama, bahkan bertentangan dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani, ya. Makanya tidak lepas pada saat itu terjadi pertentangan antara teori ini dengan pihak gereja, ya. Pihak apa? Gereja, ya. Apalagi dengan agama kita, agama Islam. Kita meyakini bahwa, ya, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam. Dan Allah Azza wa Jalla ciptakan Adam alaihissalam dengan bentuk yang sempurna dari segala hal, ya, sempurna dari segala hal.
Ya, makanya nanti ya kita ya atau orang-orang yang beriman atau orang-orang bertauhid akan masuk ke dalam surga ya, kelak nanti akan dibentuk dengan bentuknya Nabi Adam alaihissalam yang sempurna ya, itu bentuk nenek moyang kita, bapak moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, bentuk yang sempurna ya. Jadi teori Darwin ini ya ketika muncul itu mendapatkan perlawanan dari pihak gereja ya. Kenapa? Karena teori ini seakan-akan ya mengesampingkan fungsi Tuhan yang maha mencipta, yang maha menciptakan ya. Baik, sekarang kita beralih kepada bantahan terhadap teori ini, teori Darwin. Yang pertama, bahwa teori ini tidak bisa menjelaskan proses evolusi mayoritas makhluk ya, tidak bisa menjelaskan proses evolusi seluruh makhluk atau mayoritas makhluk ya. Darwin mungkin saja bisa menjelaskan tentang proses evolusi manusia yang berasal dari kera ya, lalu kemudian setelah jutaan tahun berevolusi berubah menjadi manusia ya. Bisa saja mungkin dia menjelaskan hal demikian ya, dengan gambar-gambar, dengan yang dilihat oleh manusia tentang bentuk kera ya, atau hewan yang mirip dengan manusia ya, dan seterusnya. Mungkin saja dia bisa menjelaskan demikian. Akan tapi bagaimana evolusi serangga misalnya, evolusi serangga, kemudian evolusi burung ya, dan seterusnya ya, dia tidak bisa menjelaskan itu semua ya. Kemudian Darwin mengatakan bahwasanya nenek moyang kita dahulu memiliki rambut dan bulu yang lebat sebagaimana kita lihat pada kera. Kemudian berjalannya waktu akhirnya berkuranglah bulu-bulu tersebut ya, karena tidak adanya kebutuhan untuk bulu yang banyak ya. Namun apabila kita tanya kenapa wanita tidak memiliki bulu sama sekali ya, sementara lelaki masih tersisa bulu-bulunya, atau bulu-bulu pada lelaki lebih banyak daripada wanita ya, maka pengikut teori ini akan menjawab apa? Ini adalah darurat karena wanita butuh untuk berpenampilan cantik ya. Nah, tentu ini jawaban yang tidak logis ya, menurut teori mereka ya. Seharusnya mereka berdalil dengan adaptasi dan evolusi dan seleksi alam, bukan kepada kebutuhan ya wanita. Kalau kebutuhan wanita berarti di sana ada zat yang mengaturnya ya, ada zat yang menciptakannya sesuai dengan kebutuhan makhluk ya. Kemudian ketika Darwin menjelaskan kenapa lebih banyak rambut di kepala daripada di bagian tubuh yang lain ya, maka dia mengatakan bahwa karena kebutuhan kepala terhadap rambut itu ya lebih banyak. Kenapa? Karena kepala rentan dengan benturan. Kepala rentan dengan apa? Dengan benturan. Kita katakan, lantas kenapa rambut tidak banyak di hidung di sini? Bukankah hidung juga rentan dengan benturan? Ya. Kenapa tidak banyak rambut di situ, di hidung? Ya. Demikian juga kenapa banyak rambut di bagian dalam tubuh, dalam tubuh manusia, bagian dalam. Kenapa banyak rambut di sana? Apakah bagian dalam tubuh manusia itu juga rentan dengan benturan ya? Ini tidak bisa dijelaskan oleh mereka, tidak bisa dijelaskan oleh Darwin atau teori ini ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang kera yang dianggap sebagai nenek moyang manusia ya, maka kenyataannya bayi kera itu lebih kuat dan aktif dibandingkan bayi manusia. Bayi kera itu lebih kuat dan lebih aktif daripada bayi manusia ya. Maka jika ditinjau dari sisi bayi ya, maka bayi kera lebih sempurna daripada bayi manusia. Ditinjau dari sisi bayi ya, maka kera lebih sempurna daripada bayi manusia. Bayi kera lebih sempurna dari bayi manusia. Kan teorinya menuju kesempurnaan, dari tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Jika ditinjau dari bayi kera lebih sempurna dari sisi apa? Dari sisi kekuatan ya. Kemudian juga dari sisi bayi ya,
bahwa bayi kera lebih sempurna daripada bayi manusia. Kemudian dari sisi kekuatan, maka kera dewasa ya lebih kuat daripada manusia dewasa. Ya. Maka tidak benar bahwa kera berevolusi dari tidak sempurna menjadi sempurna seperti manusia. Kenapa? Karena pada beberapa sisi kera lebih sempurna daripada manusia, seperti pada sisi kekuatan misalnya. Ya. Kemudian juga kita dapati ya kenyataannya bahwa kera-kera itu setelah ribuan tahun tetap saja modelnya demikian. Kita dapati kera-kera itu seperti itu. Ya. Kalau seandainya memang betul kera itu kemudian berevolusi menjadi manusia, tentunya sudah tidak ada kera lagi. Ya, adanya apa? Manusia semua. Tapi kita lihat kenyataannya masih ada kera. Masih ada apa? Kera. Ya. Dan begitu modelnya dari dulu sampai sekarang. Ya. Tidak berubah. Tidak berubah menjadi lebih tampan, ya, lebih glowing misalnya. Ya, lebih good looking, ya, seterusnya macamnya. Ya. Karena kalau seandainya kera betul berevolusi, tentu kita akan melihat ya spesies manusia baru. Spesies apa? Spesies manusia baru. Ya. Dengan model baru dari kera yang lain misalnya. Ya. Adapun yang sering dijadikan sebagai bahan rasisme oleh manusia pada saat ini, yaitu saudara-saudara kita yang berkulit hitam misalnya, itu sudah ada dari dulu. Memang begitu, ya sudah ada, ya yang dijadikan sebagai bahan olokkan rasisme dan biasanya itu dilakukan oleh siapa? Orang non Islam, non Muslim, ya. Notabene dalam hal ini kulit putih, ya, yang merasa lebih hebat, lebih baik daripada kulit hitam. Dalam Islam nggak ada seperti itu, ya. Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang beriman bertakwa. Ya. Nah, ini bantahan terhadap teori Darwin. Kemudian teori sains yang lainnya yang masuk dalam ateisme ilmi ini adalah teori terjadinya alam semesta. Teori terjadinya alam semesta. Ini ada beberapa teori. Ya. Wallahu alam, kalau teori-teori ini apakah dipelajari di sekolah atau tidak? Anda enggak ingat, ya. Ya, sebagian ahli fisika mengemukakan teori-teori terjadinya alam semesta, ya. Dan sebetulnya teori-teori ini, ya, pada dasarnya hanyalah praduga atau hipotesa-hipotesa, ya, yang tidak akan pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Hipotesa itu jawaban sementara terhadap satu permasalahan, ya, yang bersifat praduga, ya. Kenapa? Karena masih harus dibuktikan harus dibuktikan kebenarannya. Dan teori-teori ini sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi hanya sebatas apa? Hipotesa atau praduga atau jawaban sementara. Sifatnya seperti itu semua, ya. Nah, yang jadi permasalahan, ya, sebagian orang justru kemudian menjadi ateis karena meyakini teori-teori ini. Padahal teori-teori ini hanyalah berupa hipotesa-hipotesa belaka yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jawaban, ya, dugaan yang nggak bisa dibuktikan secara apa? Ilmiah. Ya. Tapi banyak orang yang kemudian menjadi ateis karena meyakini teori-teori, ya, yang dikatakan teori ilmiah. Dan kaidah kita, ikhwas sekalian, dalam agama kita, teori ilmiah apapun, ya, jika kemudian bertentangan dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran maupun yang Rasulullah kabarkan dalam hadis, ya, teori ilmiah itu pasti keliru. Teori ilmiah itu pasti salah. Itu kaidah kita, ya, pegangan kita, prinsip kita, ya. Contohnya Al-Quran menjelaskan dalam Al-Quran menjelaskan tentang bergeraknya matahari, berputarnya matahari pada porosnya, ya. Dulu kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, teorinya adalah bahwa matahari tidak bergerak, yang bergerak adalah planet-planet yang lain yang mengelilingi matahari. Ternyata teori itu keliru, dan itu dibantah, itu terbukti dengan teori yang baru. Ternyata matahari juga bergerak.
Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ya, dan matahari itu bergerak pada porosnya. Ya. Dan jelas sekali bahwa teori-teori ini teori yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Dan kita orang beriman meyakini bahwa Al-Quran dan hadis berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wahyu, kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui, ya, ghaib, mengetahui segala sesuatu, zat yang menciptakan alam semesta ini. Dan kita lihat teori-teori tersebut. Ya, yang pertama, teori Big Bang. Big Bang. Ya, pernah dengar? Pak Tobi? Pernah? Belajar di mana? SMA. Oh. Teori Big Bang atau ledakan besar. Ya, ledakan besar. Nah, Big Bang merupakan salah satu teori yang paling populer mengenai terciptanya alam semesta. Ya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh George Lemaître, ya, mengatakan bahwa asal usul semesta alam ini dimulai dari suatu atom yang sangat padat. Ya. Kemudian pada suatu saat atom ini meledak, ya, karena memiliki energi kalori yang tinggi dan materinya kemudian tersebar ke seluruh angkasa. Kemudian terciptalah planet-planet, bintang-bintang, gitu. Ya. Ini yang pertama, teori Big Bang. Kemudian yang kedua, teori bintang kembar. Ya, teori bintang kembar. Teori ini mengatakan bahwa tata surya itu terbentuk melalui dua bintang kembar. Ya. Yang kemudian salah satu bintang kembar tersebut meledak. Ya. Karena memiliki materi yang padat dan suhunya terlalu panas. Ini sama juga, intinya meledak. Hanya saja yang pertama tadi atom satu, kalau ini ada dua, ya, bintang kembar, satunya meledak, ya, akibat suhunya terlalu panas. Kemudian akibat dari ledakan ini membentuk planet-planet yang ada di sekitarnya, ya. Karena bintang tersebut memiliki gaya gravitasi, maka planet tersebut kemudian memutari bintangnya, ya. Mungkin yang dimaksud adalah ya planet-planet itu yang memutari apa? Matahari. Ya. Kemudian yang ketiga, teori kabut atau teori nebula. Ya, teori kabut. Teori nebula ini dikemukakan pertama kali seorang ilmuwan Jerman, yaitu Emanuel Swedenborg pada tahun 1724. Kemudian disempurnakan oleh Pierre Marquis de Blaise pada tahun 1796. Ya. Teori mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi awan atau kabut gas yang sangat panas. Kondensasi itu adalah proses perubahan wujud benda dari gas atau uap menjadi cair. Ini kita ulang lagi pelajaran IPA. Perubahan uap atau gas, wujud uap atau gas berubah menjadi apa? Air. Ya. Kondensasi awan atau kabut gas yang sangat panas berubah menjadi air. Ya. Kemudian kondensasi tersebut menjadi bagian-bagian terpisah dan memutar. Pada bagian tengah kondensasi awan, partikel-partikel memusat sehingga terbentuklah sebuah bintang. Pada partikel yang berada di bagian pinggir kondensasi membentuk planet dan sisanya membentuk asteroid, meteor dan lainnya. Ya, kurang lebih teori-teori ilmiahnya sama seperti itu. Ya, hanya saja materi asalnya yang berbeda. Ya, kalau teori kabut awalnya kabut atau awan atau gas. Ya. Kemudian yang keempat, teori tidal. Ya. Teori tidal ini dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1919. Ini berarti lebih ke belakang sini, lebih dekat, tahun 1919. Mengatakan bahwa planet terbentuk dari hasil percikan bintang yang disebut tidal. Nah, planet ini terbentuk karena terjadinya percikan antara dua bintang yang saling berdekatan satu sama lain. Kemudian yang kelima, teori keadaan tetap. Ya. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta terbentuk tanpa tercipta dan tak akan pernah berakhir. Ya. Maksudnya bahwa alam semesta terbentuk begitu saja tanpa ada awalnya. Ya. Teori ini artinya alam semesta akan selalu tetap dan tidak ada istilah kiamat. Berarti mengingkari apa? Hari kiamat. Ini juga kufur jelas. Ya. Kufur. Ya. Tidak meyakini adanya hari kiamat dan alam semesta ini apa? Kekal. Ya.
Nah, ini diantara teori-teori penciptaan alam semesta, ya. Yang mana tokoh-tokohnya kita dapati bahwa mereka adalah tokoh-tokoh ya Barat, tokoh-tokoh ya kafir, ya, bukan Muslim. Ya. Dan tentu kita katakan, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, ikhwas sekalian, bahwa teori-teori ini hanyalah sebatas dugaan, hanyalah sebatas praduga yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Namun demikian, sebenarnya seandainya pun ya teori-teori tersebut benar, ya, seandainya teori-teori tersebut itu benar, maka justru yang ada adalah makin menguatkan keyakinan akan adanya pencipta, makin meyakinkan kita tentang adanya pencipta. Kenapa demikian? Ya, yang pertama, karena ya semua teori di atas yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari satu atom atau atom yang sangat padat, atau berasal dari bintang kembar, atau berasal dari kabut dan yang lainnya, ya. Maka pertanyaan yang paling mendasar ketika mereka mengatakan demikian, ya, alam tercipta dari atom yang padat, atau tercipta dari bintang kembar, atau tercipta dari kabut dan yang lainnya, maka di sana ada pertanyaan yang paling mendasar, ya, yaitu apa? Dari manakah muncul benda-benda tersebut? Atom yang padat, kemudian bintang kembar, kabut. Semua ini muncul dari mana? Muncul dari mana? Maka jawaban orang yang beriman mengatakan apa? Ada Tuhan yang menciptakan benda-benda tersebut. Tuhan yang menciptakan benda-benda tersebut. Ada zat yang menciptakan benda-benda tersebut. Ya. Dan ateis akan menjawab dengan senjata andalannya apa? Ya. Dia mengatakan itu semua ada dengan sendirinya. Ada dengan apa? Sendirinya. Atau semuanya terjadi dengan kebetulan. Kebetulan. Dan ini sebagaimana telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, menyelisihi teori dasar ilmiah tentang adanya hubungan sebab dan akibat. Ya. Sesuatu terjadi dengan adanya begitu saja tanpa adanya apa? Sebab. Ya. Atau terjadi dengan kebetulan. Ya. Jika teori-teori di atas benar, lantas kenapa tiba-tiba bisa terjadi ledakan pada benda-benda tersebut? Ya. Atau kenapa sebagiannya meledak, sebagiannya tidak meledak? Ya. Tentu di sana ada sebab yang menjadikannya meledak. Orang yang beriman akan menjawab, yang menyebabkan ledakan itu adalah Tuhan. Ya. Sebagaimana kita tahu secara pasti adanya bintang yang jatuh, kemudian ledakan serpihan-serpihan bintang tersebut, ada yang sampai ke bumi, ada yang kemudian hancur di angkasa. Kita tahu itu, ya. Dan itu sesuai dengan dalil bahwasanya di antara tujuan Allah menciptakan bintang-bintang itu adalah untuk melempar syaitan, ya, melempar syaitan. Bukan kemudian ketika bintang jatuh kita berdoa, ya, berdoa request, ya, enggak. Itu memang ada dalam dalilnya bahwa itu untuk melempar apa? Syaitan. Ya. Nah, fadhil. Sudah ada? Waktu? Oh, betul. Nah, maka adapun orang ateis akan berkata dengan senjata tumpulnya yang sangat tidak ilmiah. Itu tadi. Kebetulan terjadi demikian. Kebetulan. Kenapa ada yang meledak, kenapa ada yang tidak meledak? Ya. Selalu begitu, ya. Tidak bisa, ya, menjawab dengan jawaban yang logis, ya. Ini kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya. Benda-benda itu, baik bintang ataupun kabut ataupun atom atau apapun itu, ya, yang merupakan asal alam semesta menurut klaim mereka, yang tadinya benda mati, ya, bagaimana kemudian bisa berubah menjadi makhluk hidup dengan berbagai macam ragamnya dan indahnya? Ada manusia, ada hewan berbagai macam bentuknya, yang tadinya benda mati, ya, kemudian menjadi berubah berbagai bentuk macam makhluk hidup. Bagaimana itu? Ya. Dan itu dikatakan kebetulan dengan sendirinya, tentu tidak bisa diterima. Ya.
Bagaimana bisa ledakan-ledakan tersebut menciptakan sistem alam semesta yang begitu kukuh dan indah? Ada gugusan bintang, matahari yang terus bersinar dan berada pada orbitnya. Ya, demikian juga ada rembulan dan seterusnya yang begitu teratur, ya, yang begitu indah, yang begitu kokoh. Ini tidak mungkin ya terjadi dengan ya teori secara kebetulan. Mesti ada yang mengaturnya, mesti ada yang menciptakannya. Ya. Kemudian kita lihat ya tubuh kita sendiri, ikhwas sekalian. Tubuh kita ini memiliki sistem organ-organ tubuh yang begitu menakjubkan. Ya, apakah ia kemudian terjadi dengan sendirinya? Hasil dari ledakan atom-atom tadi, hasil dari ledakan kabut-kabut tadi. Ya, nggak mungkin. Ya, kita lihat pada sistem organ tubuh kita yang begitu menakjubkan. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Kemudian kita lihat bumi yang kita tempati, bumi yang datar, ya, yang kemudian dihiasi dengan berbagai macam keindahan, ya. Di antara atau di bumi tersebut di sela-selanya di sana ada sungai yang mengalir, kemudian lautan yang luas, ya. Dan juga diisi dengan berbagai ragam hewannya, baik yang ada di lautan maupun ada di daratan. Maka ini sesuatu yang mustahil terjadi secara kebetulan. Mesti ada yang menciptakan. Ya. Kesimpulannya ikhwas sekalian, ya, dari apa yang kita paparkan bahwa orang-orang ateis ini, ya, adalah orang-orang yang mengaku memperjuangkan keilmiahan, ya, yang ternyata tidak ilmiah, ya. Sebagaimana kita lihat, ya, di saat ini yang sedang viral dua kubu yang mengaku ilmiah, mengklaim tentang keaslian. Satu mengaku ilmiah, yang satu lagi mengaku ilmiah. Ya. Pengakuan saja tidak cukup. Ya. Orang-orang yang mengaku ilmiah, orang-orang yang mengaku berbicara dengan data dan seterusnya. Ya. Seperti orang-orang ateis, mereka mengakui ilmiah, tapi sebetulnya sangat tidak ilmiah. Ya. Mereka pada akhirnya atau pada asalnya ternyata mempertuhankan yang namanya kebetulan. Ya. Mempertuhankan yang namanya apa? Kebetulan. Ya. Bahkan ada seorang ya ateis Mesir yang bernama Dr. Ismail Ahmad Adam, seorang doktor. Ya, berarti seorang yang berpendidikan tinggi. Ya. Ismail Ahmad Adam. Ya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Limadza Ana Mulhid. Limadza Ana Mulhid. Kenapa aku menjadi seorang ateis? Ya. Orang ini wafat atau mati tahun 1940. Tahun 1940, ya, sebelum kemerdekaan negara kita. Ya. Dengan semangatnya dia menjelaskan teori kebetulan. Ya. Jadi teorinya orang-orang ateis ini ada teori apa? Kebetulan. Dalam bukunya tersebut, ya, di halaman 7, dia mengaku sangat berbahagia dengan ateisme. Ya. Sebagaimana bahagianya orang yang beriman. Ya. Dia mengaku apa? Bahagia. Ya, sebagaimana bahagianya orang yang beriman sebelum dia meyakini ateisme. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya dia mati bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena kebenciannya terhadap kehidupan. Kalau dia bahagia, kenapa bunuh diri? Biasanya orang bunuh diri itu kenapa, Pak? Stres, gak bahagia. Tapi dia nyatanya apa? Mati bunuh diri karena benci terhadap kehidupan. Ya. Sesulit-sulitnya orang yang imannya kuat, diuji dengan berbagai macam musibah, kesulitan. Jika dia orang yang beriman, ya imannya kuat, maka tidak sampai kemudian mengambil langkah bunuh diri. Ya. Itu. Dia malah bunuh diri. Ya. Dia mengatakan dalam bukunya tersebut, ya, bahwa kebetulan itu seperti dua buah dadu yang dilemparkan, maka kebetulan akan keluar dua wajah dari dua dadu tersebut. Demikian pula alam semesta ini terjadi dengan kebetulan, sehingga terjadilah aturan-aturan yang berlaku. Ya. Lihat ikhwah, kita lihat orang ini. Ya. Orang ini bukan orang gila.
Orang ini bukanlah orang yang berpendidikan rendah, tapi dia adalah seorang doktor, ya, menyelesaikan pendidikan dari jenjang TK sampai S3, ya, S1, S2, S3. Dan bahkan orang ini menguasai berbagai bahasa. Menguasai apa? Berbagai bahasa. Ya. Akan tetapi ateisme telah menjadikan dia berbicara seperti orang gila. Ya. Ateisme menjadikan dia berbicara seperti orang gila. Ya. Ya. Sehingga sampai menyatakan bahwa semua keindahan alam semesta ini terjadi karena kebetulan. Ini sebetulnya adalah perkataan orang gila. Ya. Semua keindahan alam semesta ini dikatakan apa? Semua terjadi dengan kebetulan. Ya. Ini perkataan siapa? Hakikatnya perkataan orang gila. Ya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, selesai, ya, bentuk yang kedua yaitu apa tadi? Ateisme akli. Ya. Kemudian yang ketiga, ateisme syahwat. Ya, tadi saya ulang lagi, ateisme perasaan, ateisme akli, ateisme syahwat. Ateisme akli tadi dibagi menjadi dua, ateisme falsafi dan ateisme ilmi. Kemudian yang ketiga, ateisme syahwat atau al-ilhadus syahwani, ya, yaitu, ya, ateisme jenis ini muncul karena menganggap bahwa agama ini adalah penghalang bagi manusia untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Ya. Maka muncullah ateisme syahwani. Ya. Ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada syubhat ateisme. Ya. Syubhat ateisme. Dan ternyata syubhat ateisme ini, ikhwah, ya, kalau kita lihat, ya, ini syubhat ateisme ini berasal dari syaitan. Ya. Pernah suatu ketika, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan, ya, ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumu? Qalu na'am. Qala dzaka sharihul iman. Datang sekelompok orang dari para sahabat Nabi, lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami suatu perkara yang besar untuk kami utarakan. Nabi mengatakan, apakah kalian mendapatinya? Mereka mengatakan iya. Nabi mengatakan, itulah iman yang jelas. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil waswasah, qala tilka mahdul iman. Nabi ditanya tentang waswas, maka beliau mengatakan itu adalah murninya iman. Maksudnya apa, ikhwah? Maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jawaban Nabi ini bahwa murninya iman atau jelasnya iman itu diketahui dari hati, ya, yang menolak syubhat, ya, sehingga tidak menjadikan syubhat tersebut kemudian kokoh menetap dalam hati, ya. Ketika hati berusaha untuk menolak syubhat, maka ini menunjukkan bahwa keimanannya itu jelas, keimanan itu murni, ya. Nabi juga menjelaskan bahwa godaan dan bisikan syaitan tentang kekufuran, ya, akhirnya menjadikan sebagian orang terbawa dan berbicara, ya. Di antara syubhat yang dari syaitan, ya, itu Nabi mengatakan lan yabrahan nas yatasaaluna hatta yaqulu hadallah khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. Ya, orang-orang tidak berhenti bertanya-tanya hingga mereka berkata Allah pencipta segala sesuatu. Lantas siapakah yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah sampai pada pertanyaan ini, ya, ini pertanyaan dari siapa? Syaitan. Maka kata Nabi, segera berhenti, ya, dan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti dari pertanyaan ini. Jangan sampai kemudian, ya, terus-menerus pertanyaan ini menggelayuti diri kita. Segera beristi'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika datang waswas, datang syubhat dari syaitan, pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan Allah? Segera berlindung kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan berhenti.
Ya, ya insyaallah pembahasan tentang syubhat ini akan kita eh, lanjutkan atau kita bahas secara detail pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نختتم بقراءة دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته